sekarang kita kembali lagi di podcast Keluar Kos. Podap. Tapi sebelum itu kayaknya kita harus ucapkan, bukan harus, tapi kita mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ibadah puasa buat teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa. Selamat puasa juga untuk Fatih, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih teman-temanku. Ya. Jadi saya mohon please, kalau siang tong duduk sama-sama, tidak usah saproku di samping saya. Oh, tidak. Bang. Oh, tidak. Jadi kan tidak apa. Memang di bulan puasa nih setan-setan dikurung. Jadi aman. Turun tapi kenapa kamu udah lepas? Kalau kita orang nih bagaimana, guys? Bukan, tuh nih setan yang surat izin. Surat izin? Ada SK-nya. Ada SK, cuma tadi Ya. surat jalannya tuh lupa bawa tadi. Sudah ada. Setan terpilih ya. Sudah ada. Jadi tidak sembarang setan yang bisa keluar di bulan Ramadan. Hanya beberapa saja. Hanya beberapa saja. Kayak gitu ya, teman-teman. Setelah buka puasa jangan lupa sholat kayak Sholat gitu. tarawih. Dan buat teman-teman yang laki-laki, kalau sudah pulang tarawih mau nongkrong, pulang ganti baju dulu. Apa yang ada di pikiranmu? Bah, mungkin pas toh sesuai dengan dia punya nuansa bulan Ramadan toh. Biar menjiwai. Oh, apa skena Ramadan? Oh, skena Ramadan. Saya Dua kira kata lucu. tidak. Oh, berarti saya prasangka buruk aja. Mungkin saya kiranya dong datang biar terlihat. Tidak, jadi skena Ramadan memang begitu. Atasnya gamis, nanti kulit ke bawah, mungkin New Balance kah atau Oh iya. biar stabil antara dunia dengan agama. Iya. Skena Ramadan. Saya tidak punya masalah untuk mereka, tapi mantap. Mantap. Teruskan. Kalau bisa di luar Ramadan juga ya, konsisten. Nah, dan buat teman-teman yang beragama lain, tolong jangan menjadi setan untuk teman-teman yang sedang menjalankan Dan tidak usah ikut sholat tarawih. ibadah puasa. Kenapa tuh? Maksudnya yang di luar Islam tidak usah ikut sholat tarawih tuh? Iya, ngapain juga mau ikut? Ngapain mau ikut? Tidak perlu kalian ikut. Tahu kan, siapa tahu. Iya, kalau mau ikut puasa tidak apa-apa. Mau Ya, ikut tidak puasa tidak apa-apa. Mungkin itu juga kan bagian dari mau Bagian diet daripada kah? Ya, kesehatan. Mungkin ada yang mau diet toh, kayak begitu. Betul. Nah, tapi bicara setan ini tuh hari kemarin ini Sabtu Mande lihat setan. Oh. Apa kok ada baru? Jangan benar-benar tidak tahu. Tidak usah. Jadi buat kam semua sebenarnya sebelum konten ini tuh ada konten yang harusnya naik, konten Keluar Kos yang harusnya naik, tapi tidak jadi tayang. Ya. Karena di tengah-tengah proses syuting, proses take video itu Syuting papa kau syuting. Ya, proses take ya. Di pertengahan proses take itu ada tiba-tiba kejanggalan yang terjadi. Ada kejadian-kejadian mistis Tiba-tiba ada teman lari dari belakang. dan menyebutkan dua kata lucu. Iya. Lubang. Maksud saya ketika kau takut, cobalah minimal ingat Tuhan. Sebut nama Tuhan atau apa, kau keluar lari lubang. Wah, Jadi ada teman dia mau lewat tapi tidak enak karena kita lagi take video. Dia nunggu terus itu sosok menampakkan diri ke dia begitu. Jadi akhirnya dia sudah tidak tahan. Ya dia tabrak saja di tengah-tengah proses. Kita nggak ada take video, dia lewat tiba-tiba gitu sambil berteriak karena saking takutnya mungkin ya. Kayak begitu. Tapi setelah kita review video yang kayak gitu juga, memang kita lihat pintunya banyak kejanggalan. Banyak kejanggalan sekali kayak jadi di belakang kita itu ada pintu. Kemudian pintunya tuh kayak terbuka, nanti tertutup lagi sendiri, terbuka lagi, nanti tertutup lagi sendiri. Yang entah terlepas dari itu memang ada sosok atau ada apa di situ, tapi ya saya sudah pikirnya pas pintu terbuka tiba-tiba Nobita dengan Doraemon. tidak, bukan pintu kemana saja. Bisa saja terjadi. Mungkin tiba-tiba pas pintu keluar, pintunya tertutup, close the door. Bisa jadi. 3, 2, 1. Nah, Close the door. Om Deddy keluar mungkin di situ, bisa jadi, siapa yang tahu. Nah, kayak begitu. Jadi bicara soal setan ini, aduh, pernah kan ada pengalaman horor mistis begitu kan tidak? Coba sesama setan. Iya, maksudnya kalau saya sih ada sebuah pengalaman. Bicara keras sedikit kan. Sebuah pengalaman mistis toh.
Tapi tidak di Jayapura, waktu saya Di luar. di luar. Jadi posisinya tuh di apartemen. Ih, cukup Oh, deh. iya. Teman ada tinggal apartemen. Agak terpos. Sekarang apartemen. Apartemen, Pak. Di Dia apartemen. sudah saya taruh di Salim sekarang. Ini Di apartemen. setan elit lah. Oh, kalau setan apartemen beda. Ya, beda. Setan di kuburan Orang beda, ini setan kelasnya di beda. Oh, Dia lagi beda. dia lagi flexing. Setannya lagi flexing, bangsat. ada klaster-klasternya. Ada. Terus. Nah, jadi saya berdua aja sama saya punya keponakan toh. Berdua. Terus sudah jadi saya lagi main HP juga, baru saya buka keponakan juga lagi main HP. Jadi kita udah sibuk dengan HP. Tiba-tiba nih saya punya keponakan nih, dia walaupun main HP tapi dia tuh suka macam kayak lihat, pokoknya kayak ekor-ekor mata begitu toh. Ya. Lihat situasi di sekelilingnya dia. Oh, iya, iya. Tapi dia Oh, kembali lagi fokus main HP. Begini ekor mata begini. Nah, biar teman-teman tahu. Mata yang ada ekornya. Nah, terus. Ya jadi sudah dia tiba-tiba langsung dia kaget, baru langsung dia bilang dia bilang, ih ada bayangan hitam lewat. Jadi posisi kamar ini dia berhadapan sama toilet, sama kamar mandi toh. Bayangan Jadi, hitam lewat di toilet? Bayangan hitam itu dia lewat macam dari kamar ke toilet. Oh, baru. Nah, jadi saya bilang mungkin baju terbang apa? Baju terbang. Tidak, dia bilang memang kayak baju. Dia bilang Cuma baju saja iya, begitu. dia bilang kayak baju terbang. Oh. Dia bilang kayak baju terbang, langsung lewat gitu. Saya langsung kaget tuh. Saya bilang, mungkin angin kah? Saya mungkin karena kan di depo apartemen ini di lantai 27. Wih, mau setan naik Mungkin lift. ada angin. Setan. Setan naik lift dari lantai 1 sampai lantai 27. Kau bayangkan. Setan Sabar, jauh ini. kau punya apartemen kan harusnya pakai kartu akses toh. Iya toh, Kati? Iya, pakai Kalau kartu mau naik ke akses. lantai tertentu itu harus pakai kartu akses tertentu toh. Ya. Berarti setan itu punya kartu akses itu. Dia orang dalam berarti. Ya kan setan apartemen ya. Setannya orang dalam. Setan- Berarti memang setan- dia setan ditugaskan kaya. di situ dia. Penugasannya di situ. Jadi Terus baru. Jadi sudah dia kaget toh. Kaget. Ya, saya langsung pergi cek. Saya cek gini, saya tidak jendela juga saya tutup. Semua tertutup. Jadi saya bilang, aduh ini ada sesuatu berarti ini. Tapi kau merasa kan tidak? Kau ada merasa sesuatu kan tidak? Sebelumnya tidak, saya biasa saja tidak merasakan apa-apa Oh iya, gitu. karena memang setan juga tidak mungkin merasa ada setan karena memang dia tahu. Malah dia takut lihat kita. Wah, Iya. saya merasa ada manusia. Oh, teman saya ini. Akhirnya Oh. jadi kejadian itu langsung saya keponakan dia agak takut-takut Parno, gitu. parno Iya, kayak gitu. parno gitu. Yang pesulap itu toh. Tarno. Tarno. Jadi apa? Tarno. Kayak sudah meninggal. Oh, belum sudah kok. Sudah, Oh, ya sudah terus bahas patarnya. Baru. Nah, jadi sudah akhirnya saya bahas dan saya punya kakak, kita cerita-cerita akhirnya juga jadi kayak lucu juga kayak tadi kau bilang itu. Pas lah kita cerita kayak gitu ya. Wih, setan dia bisa sampai di lantai 27 nih. Berarti setan juga bisa naik lift. Ya mungkin kasih jatuh akses di bawah jadi dia dapat dia naik. Dia mau kasih kembali, niatnya kasih kembali. Niatnya Niatnya kasih baik. kembali mungkin baik kasihan. Kalau kau pernah kan tidak ada pengalaman mistis kan tidak? Jadi begini, sebelum saya cerita saya punya tipe setan ini ada dua. Oke? Iya, Iya, menurut saya. Oh, oke. Menurut saya. Jadi kan ada setan yang dia iseng, dia tidak kayak masuk ke orang tubuh begitu, tapi dia cuma kayak toki pintu kah, atau mungkin dia kayak tadi lewat-lewat kah, kita orang sepintas saja Ya, lihat. hanya menampakkan. Ya, lihat Caper dia caper. cabut kali. Dia caper. cari perhatian sih, lebih ke cari perhatian sih. Nah, kayak begitu. Tapi ada juga yang memang dia suka Ganggu. masuk ke tubuh manusia, entah dia mungkin ada mau sampaikan sesuatu atau apa kayak begitu toh. Nah, ini lucu nih sebenarnya. Jadi ada saya punya kakak-kakak lah kayak begitu, kakak-kakak yang ya cukup bisa-bisa juga kayak yang sembukan Iya, yang orang. bisa bikin kasih keluar itu lah. Iya, kasih keluar barang-barang Baru? gitu. Nah, cuma dia ajak kita, jadi bilang, kamu ikut kah tidak? Kita ada pasien kayak gitu. Oh, untuk lihat. Untuk lihat-lihat saja, untuk bantu-bantu apa ke, beli air kah atau apakah. Ya kita juga, ya maksudnya kan mungkin dia mau sembahyang gitu toh terus. Lihat apa? Bikin justice kan? Tidak. Baru. Nah, kayak begitu. Terus sudah saya ikut saya ikut. Saya ikut. Nah, sampai di lokasi kita berdua datang, ketemulah dengan ini ibu. Ternyata ibu ini punya anak. Ibu ini punya anak yang Ya iyalah, kalau tidak punya anak mau gimana dia mau disebut ibu. tidak. Baru. Kan ada ibu yang tidak punya anak. Nah, Ada juga yang tidak punya suami tapi tidak, jangan bahas itu.
Nah, kemudian Fuck lah anjing. si ibu ini dia bilang, dia anak ini kepala batu lah, melawan orang tua, pokoknya kepala mabuk-mabuk lah, begitulah. Iya. Kepalanya saja yang mabuk-mabuk. Iya, badannya tidak. Kepalanya saja. Sabar dulu. Nah, akhirnya oke, si kakek ini mulai beraksi. Dia minta air kayak gitu-gitu toh. Dia mulai lihat mana anaknya. Oh, anaknya yang ini. Oke, sudah. Di kasih tahu, aku sering begini. Anaknya iyo. Iya. Pertamanya dia menyangkal. Dia bilang, saya begini, saya Dia tidak mengaku. saya tidak pernah minum, saya tidak pernah lakukan yang kayak gini. Tapi ya namanya orang bisa lihat ya, kok tetap tipu juga, tetap dia tahu toh, kayak begitu. Ya. Oh, saya lihat nih, saya susi makasih gini. Saya bilang, mantap ini ternyata begini. Saya nonton, lihat saya dengan si ibu nih lihat sambil ini kakak kasih bersih barang-barang dari dia punya badan si anak ini. Saya dan ibu lihat. Nah, saat ini mau isap rokok, tapi saya lupa bawa korek. Saya pikir, aduh ini bagaimana caranya saya isap rokok Nah, sudah saya balik ke ibu, saya bilang, ibu, dengan muka yang 100 begitu, ekspresi 100, meyakinkan sekali begitu. Saya bilang, ibu, anak ini berarti dia nakal Saya bilang, iya nakal. Oh, aduh ini kayaknya. Tapi saya sudah sempat dengar dari kakak laki-laki begitu, bahwa kakak laki-laki spill tuh macam, ini ada bapaknya yang sengaja dia kayak gitu-gitulah. Oh, dibikin. Saya bilang, ini kayaknya bapaknya ini. Saya cuma meneruskan apa yang tadi sudah dikasih tahu, sudah di spill gitu. Oh, ini bapaknya pasti nih, ibu. Iya betul bapaknya. Kakak bilang, oh iya. Langsung bilang, ibu, bapaknya bikin. Saya bilang, Kalau bapaknya tidak bikin, bagaimana dia mau jadi, Cok? tidak, bukan bikin anak. Bukan bikin anak ya. Nah, terus saya bilang, ibu, saya boleh pinjam korek kah? Ibu bilang, oh boleh. Ibu excited toh, karena mungkin ini bagian dari bagian dari ritual kayak gitu. Ibu boleh pinjam. Oh, ibu ada korek kah? Oh, ada. Apa lagi kakak? Sama air kah? Air putih. Oh iya, di gelas aja, di gelas. Ibu bawa dong. Ibu bawa korek dengan air. Saya minum air, selesai, saya kasih rokok, saya bakar. Kakak, apa? Ini berarti kakak yang dari luar, terus kakak laki-laki yang itu dari dalam ya, dia punya penyembuhan. Saya bilang, oh iya ibu, saya backup dari luar kayak gitu. Saya buka 100 iya. Aku lagi sambung lagi. Oh, jadi saya pegang air sambil, saya juga kumur baru saya semprot saya. Langsung ibu bilang, oh kalau koreknya untuk apa? Saya bilang, koreknya untuk bakar rokok ibu. Tidak ada apa-apa. Kayak begitu jadi itu pengalaman yang kayak anjing, saya menyembuhkan orang padahal sebenarnya kosong kayak begitu. Goblok anjing. Bangsat lah. Modal yakin aja. Tapi kalau untuk kayak lihat-lihat terus gangguan-gangguan kayak begitu sering sih di rumah, karena kebetulan sapu rumah nih bersebelahan dengan pekuburan umum kayak gitu. Jadi kalau buka pintu kau langsung lihat masa depan. Wey, buka pintu langsung opik sambut. Opik sambut dari luar langsung berasa lagu-lagu, ada lagu-lagu akhir hayat di luar. Bila waktu sudah tidak usah nyanyi. Baru gua apa kok? Jadi sabar, yang tadi tuh toh. Paling itu kayak orang toki pintu. Tok, saya buka, tidak ada orang. Ditoki lagi tok. Oh, yang di rumah ini? Di rumah, katanya siapa? Tidak ada yang jawab. Saya buka, tidak ada orang. Ditoki lagi tok, tidak ada orang lagi. Terus yang sapu mama tuh kayak yang, ya kita sudah tahu kayak gitu. Saya bilang, kok bicara sendiri? Saya bilang, kenapa? Padahal di depan pintu ini ada orang bisu yang ketok-ketok. Siapa? Tidak mungkin. Orangnya ini kecil. Oh mungkin, elf. Apa sih namanya? Iya. Maksudnya di bawah, gue lihat. Kurcaci mungkin, kurcaci. Bisa jadi. Nah akhirnya, saya tahu bahwa kita mungkin ada orang yang mau dikubur di sebelah kayak gitu. Biasanya orang pamit izin. Jadi pertanda seperti begitu. Apa rumah apa kelurahan kah orang lapor? Iya kebetulan kita yang pegang ini jadi. Iya betul. Jadi memang ada setan yang memang hanya untuk menampakkan diri kayak macam ya iseng-iseng aja kayak macam caper-caper lah begitu. Memang ada yang memang mau niat ganggu. Karena saya pernah juga ya beberapa kali saya tidak tahu ini saya bisa lihat atau tidak, tapi beberapa kali muncul kayak macam lihat kuntilanak. Saya pernah lihat kuntilanak di atas tiang listrik di depan masjid. Itu waktu saya masih SMP pernah. Terus kayak macam lihat di belakang tembok sekolah ada
ada kayak bukan bayangan, kayak kakek padahal di belakang sekolah ini hutan memang hutan besar. Tidak ada apa-apa. Memang hutan di belakang sekolah itu hutan, baru ada kayak macam kakek muncul dari belakang sekolah kasih lihat kepala begini. Dan gue lihat persis. Dan saya kiranya itu kayak macam ya mungkin orang tua yang sedang lagi buru-buru atau apa, dan terus tiba-tiba saya kayak macam divalidasi sama ada saya punya teman yang memang katanya bisa lihat. Dan terus dia bilang saya, kok lihat apa tadi? Saya bilang, lihat ada ini macam orang-orang tua di belakang tembok sekolah. Saya bilang, oh itu yang jaga sekolah. Jaga sekolah. Saya bilang, oh security, bukan. Setan. Sudah, jadi memang beberapa kali lah sering lihat kayak macam tiba-tiba menyeberang di jalan. Ya entah ini betul atau tidak dia ada segala macam, tapi yang kejadian pas yang kita punya video podcast itu sebelum kejadian itu juga saya sudah sempat lihat dan sesuai dengan cerita yang teman yang lari berteriak lubang dia punya ciri-ciri itu sama dengan apa yang ada di saya kayak begitu. Jadi ya terlepas dari itu. Tapi kok percaya dong punya eksistensi begitu, tidak kayak oh iya betul, orang tuh memang ada kayak gitu. Kalau mau dibilang ada, memang ada. Cuman kayak apa ya? Sebenarnya kalau mau dibilang ada, kalau menurut saya ada. Cuma untuk kayak takut atau parno sampai melakukan hal-hal yang ini ya sejauh ini saya tidak bukan orang yang bukan penakut, tapi kayak macam ya tidak memperdulikan itu. Saya bilang ya biar sudah dong lakukan apa yang dong mau di dong punya dunia, selama dong tidak berusaha mencelakai kita ya sudah. Saya cuek-cuek aja, dong juga aja. Karena kan kayak kadang juga kan kita juga kayak macam iseng-iseng kecing di pohon segala macam yang dong bilang tidak boleh. Kita kan juga iseng-iseng untuk melakukan hal-hal itu toh. Ya mungkin dong merasa terganggu, tapi dong cuek-cuek aja. Tapi ada yang kayak ya kayak begitu, semuanya cuek-cuek aja. Kalau saya pribadi, entah kalau kalian takut atau tidak. Jadi ya terlepas dari itu. Itu kan tipe setan kan memang beda-beda ya. Banyak. Beda-beda. Ada yang kuntilanak, terus ada yang kayak ada yang ini tuh macam dia aktif, ada yang mageran juga. Ada setan yang mager ya? Oh mungkin tadi duduk di tiang listrik tuh mager apa? Tidak, tapi dong bilang Ucung ini katanya paling menakutkan di setan Indonesia ya. Paling menakutkan, padahal tidak bisa lari. Tapi dia bisa lompat. Iya lompat, kok tinggal gatek. Astagfirullah. Aduh. Jadi memang ada banyak jenisnya, apalagi di Indonesia. Misalnya di Indonesia kan banyak kayak Genderuwo, terus kayak Nyi Roro Kidul, terus ada setan yang kayak jam 8 hilang terus jam 12 tiba bilang sorry ketiduran. Nah itu kan juga setan. Ada setan yang yang ketika kita susah tuh dia tidak tanya kita keadaan bagaimana, tapi ketika kita lagi di atas terus tiba-tiba apa kabar? Banyak setan banyak. Biasa banyak setan juga ke coffee shop. Bikin? Dia ini apa tiba-tiba buka penutup tempat simpan biji kopi, dia makan biji kopi. Kalau customer datangnya nongki tapi dia datang untuk coba biji kopi. Langsung gigit. Langsung oh ini bitter, ini apa? Wah, itu juga setan sih. Tanya gramasi semua apa segala macam. Tanya apalah segala macam. Aduh, itu setan. Jadi seperti begitu teman-teman. Dan kalau dari saya pribadi, untuk kesimpulannya dari pembicaraan ini, kalau teman-teman takut, mungkin tips and trick dari saya adalah teman-teman coba untuk bersuara. Misalnya ada bunyi pang, wih, kayak gitu kaget kan? Terus teman, pergi, jangan main di sini, main di tempat lain aja, kayak gitu. Itu kan maksudnya bukan saya bilang semerta-merta kemudian setan itu pergi, tapi kemudian mendistraksi kok biar tidak. Tapi itu melepaskan kita punya ketakutan. Jadi kayak kayak gitu. Biar kau terdistract dari rasa takut toh. Betul. Mungkin dari Fatih apa tips and trick lawan makhluk tak kasat mata? Lawan makhluk pikir avatar. Kalau saya itu cuek aja, maksudnya ketika dong melakukan apa-apa cuek aja, kayak macam justru kayak macam pernah saya lihat penampakan menyeberang jalan, saya berhenti lihat, maksudnya ini orang atau apa, jadi cuek aja, maksudnya selama dong tidak berusaha untuk. Dan saya juga percaya kalau setan itu tidak bisa, kalau saya terlepas teman-teman yang percaya tidak, tapi kalau saya percaya setan itu tidak bisa kayak langsung tiba-tiba datang cekikopu yang kayak di film-film. Iya. Kalau saya terlepas itu saya tidak percaya tentang itu. Jadi ya sudah cuek aja, entah dia mau nampak entah ya selama dia datang cuek, jangan iya selama datang jangan bro bisa pinjam itu selama tidak begitu itu setan
udahlah. Nah, kalau dari Kak sendiri? Kalau dari Bapak Nah, kalau saya sih apa ya? Saya Apa? kalau lihat macam rasa-rasa gitu kadang saya takut. Kadang saya juga rasa walaupun saya tidak lihat toh. Saya kadang macam merasa begitu, saya juga takut. Tapi macam kalau saya sudah saking takutnya, justru saya takut tuh berubah jadi emosi begitu, kayak jengkel gitu. Oh, jadi Ngapain kita sih menghadapi bisa? setan harus dengan jengkel. Ya, macam emosi. Sudah muncul sudah satu kali begitu sudah. Ya, itu saya bilang tadi Ya berarti kalau muncul bicara saya saja. kalau muncul kayaknya saya langsung menuju sih. Oh, Iya maksudnya kayak saking emosinya begitu tuh, macam tertekan dengan rasa takut gitu. Apa sparring dengan setan? Tertekan dengan rasa takut tuh saya terasuka. Itu dapat setan yang ada taekwondo ban hitam, aku bingung lah. ya berarti kan masing-masing punya cara melepaskan dia punya Ya, ketakutan sebenarnya. Dan tidak salah juga ketika kamu takut, tidak salah juga itu. Ya tidak, Tidak salah. Itu wajar, Bu. Itu wajar. Manusiawi. Manusiawi. Dan Manusiawi. tidak ada yang salah, mau takut atau tidak takut ya sudah lah. Hanya menurut saya pribadi, jangan sampai ketakutan itu akhirnya bikin kok ya kecelakaan atau apa kan bisa begitu. Jadi sebenarnya setan tuh dia tidak, kayak tadi gua bilang tidak menyentuh, tidak membunuh kita orang secara verbal begitu langsung dan cekek memang, atau memang apa, juga tapi tidak bisa sentuh sih kalau iya, tapi dia hanya muncul kemudian kita kaget. Even itu kita lagi bawa kendaraan atau apa, itu yang buat kita celaka. Ya. Banting setir tiba-tiba kayak gitu kan. Nah, itu yang bisa buat kita celaka. Jadi teman-teman lebih hati-hati lagi saja, jangan sampai hal-hal itu membuat kita Ya, orang kontrol. Chill aja, chill. chill aja seperti Kalau itu. ada suara-suara langsung yo bro. Sans. Nah. Ada satu botol, nah lanjut. Oke, dan teman-teman yang punya pengalaman-pengalaman mistis lainnya mungkin bisa Ya. bagi dengan kita di kolom komentar. Komentar atau tidak DM ke Instagramnya nanti ada di deskripsi. Iya, Langsung dan DM aja. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu, kakak belum dapat pacar jadi kita masih berusaha Ini mencari ya. di belakang belum dapat pacar. Bener rencana mau pacaran dengan setan tapi Tapi Nanti tidak di bisa ghosting. nanti di ghosting. Terus teman-teman di sini jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk like, share, dan juga teman-teman bisa nyalakan loncengnya untuk ikuti kita konten-konten berikut. Yoi. Seperti itu teman-teman, sampai jumpa di konten berikut lagi. Salam setan.